kepada seluruh panitia 2 like channel ya, dengan tema webinar Indonesia sudah darurat kekerasan dan pelecehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfita Sari, dari Universitas Ini adalah yang dari Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 ya, dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun yang lalu. Produk kita terdiri dari skincare ya, di mana pada masa pandemi kita tidak bisa merawat wajah ke salon ataupun ke klinik-klinik kecantikan. Produk kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker, dan juga scrub. Dan selanjutnya ada dekoratif untuk mempercantik para peserta dan para panitia yang ingin mengkoleksi produk kita seperti pada eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Dan selanjutnya itu ada body care untuk perawatan badan yang bisa digunakan untuk pria ataupun wanita seperti hand and body lotion, body wash, dan juga body scrub. Dan tidak lupa pula produk kita sudah memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat MUI dan juga berlabel halal. Yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ines Kosmetik, bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Dan yang ingin berbelanja langsung, bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing. Dan yang ingin berbelanja sekarang juga bisa kunjungi bisa japri ya langsung ke nomor WA saya, ada potongan diskon 30% setiap perbelanjaan. Brush on, film up masker, dan deep cleansing clay masker untuk perawatan mingguan. Dan di setiap perbelanjaan 150.000 up to 20.000 gratis ongkir ya. Demikian kata sambutan dari saya dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Ines Kosmetik yang sudah menjadi sponsor di seminar kita di hari ini. Di seminar online Indonesia sudah darurat kekerasan dan pelecehan. Dan karena sudah jam 2 siang juga ya, mungkin bisa untuk seminar online hari ini kita mulai saja sambil menunggu dua narasumber kita yang masih belum hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di seminar online Indonesia sudah darurat kekerasan dan pelecehan. Dan senang sekali karena kita semua hari ini bisa berkumpul di rangkaian seminar online dari Dua Laki Channel ya. Dan masih di tengah-tengah pandemi ini juga saya harap yang hadir semua di sini dalam keadaan sehat selalu. Oke. Dan seminar online kali ini, saya Tisha Skyline, penyiar radio Koruka FM Purwokerto, akan mengawal rangkaian acaranya bersama para narasumber yang hebat-hebat pastinya ya. Terima kasih juga kepada sponsor kita tadi, Ines Kosmetik yang sudah menjadi sponsor pada seminar online kali ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan media Dua Laki Channel, para narasumber dan para hadirin yang sudah hadir pada seminar online Indonesia sudah darurat kekerasan dan pelecehan. Dan langsung saja kita masuk ke acara intinya ya. Akhir-akhir ini kita kerap sekali mendengar berita-berita mengenai kekerasan dan juga pelecehan yang terjadi di Indonesia. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia sudah memasuki keadaan darurat kekerasan dan juga pelecehan. Oleh karena itu, sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang akan membahas mengenai Indonesia sudah darurat kekerasan dan pelecehan. Ada Ibu Tia Sri Wiandri SESH yang merupakan seorang komisioner Komnas Perempuan. Lalu ada Ibu Hanifah Hana M. Krim yang merupakan seorang praktisi parenting dan kriminologi. Lalu ada Abang Joshua Richard ALSTR PAR
MBA yang merupakan seorang dosen Politeknik Pariwisata Lombok. Lalu ada Kak Nastiti S. Lestari SH yang merupakan jurnalis TV. Dan ada Kak Nadia Septifani SH yang merupakan seorang jaksa fungsionalis Kejaksaan Negeri Muara Enim. Dan yang terakhir ada Kak Nurafia Anadipa yang merupakan Putri Pariwisata Indonesia dari Jawa Barat. Itu dia keenam narasumber kita yang akan berdiskusi bersama kita di seminar online kali ini ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi di siang hari ini. Untuk para peserta bisa mematikan terlebih dahulu mic-nya ya, agar tidak mengganggu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu nih untuk para narasumber kita ya. Ada Ibu Tiasri, ada Ibu Tias. Selamat siang Ibu Tias. Selamat siang, Mbak Rahma. Panggil Teh. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Ibu. Ya, terima kasih. Oke, lalu ada Ibu Hanifah. Selamat siang Ibu Hanifah. Selamat siang. Oke, dan ada Abang Yosua. Iya, terdengar Ibu. Lalu ada Abang Yosua Richard di sini. Selamat siang Abang. Selamat siang. Oke, lalu ada Kak Nastiti di sini ya. Selamat siang Kak Nastiti. Siang, Tesya. Salam kenal semua. Halo. Oke, lanjut lagi. Ada dari Kak Nadia. Selamat siang Kak Nadia. Halo, siang semuanya. Salam kenal. Dan yang terakhir ada dari Kak Nurafia. Selamat siang Kak Nurafia. Halo, selamat siang. Sampurasun. Oke, dan langsung aja kita mulai sesi diskusi kita kali ini ya. Untuk yang mau bertanya boleh juga bisa lewat kolom chat maupun langsung, tapi nanti bisa raise hand dulu ya kalau misal mau langsung. Setelah saya perbolehkan baru on mic, dan jangan lupa juga untuk menyebutkan nama dan juga asal. Oke, sekarang saya ingin bertanya dulu nih untuk pertanyaan pertama ya, yang nanti bisa dijawab juga oleh masing-masing ibu-ibu dan kakak-kakak narasumber yang sudah hadir juga ya. Pertanyaan pertama itu tentang bagaimana sih pendapat ibu-ibu dan kakak-kakak terkait kekerasan dan pelecehan yang ada di Indonesia sekarang ini. Mungkin bisa dijawab dari Ibu Tias dulu ya. Silakan Ibu Tias. Ya, terima kasih. Mohon izin narasumber yang lain, saya diberi kesempatan pertama. Terima kasih moderator. Mohon maaf baru sampai dari Bandung saya kegiatan buruh migran. Terima kasih atas waktunya. Terkait tentang kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, Komnas Perempuan selalu menyampaikan bahwa Indonesia sudah darurat kekerasan. Karena dari angka Catahu yang selalu dirilis setiap tahunnya menjelang International Women's Day itu menunjukkan grafik kenaikan. Walaupun tidak selalu mengalami kenaikan, bukan berarti bahwa penurunan angka ini benar-benar fakta bahwa angka kekerasan turun. Karena kita mengetahui bahwa tidak semua korban berani mengadukan kasusnya atau melaporkan kasusnya. Karena ini menjadi persoalan yang juga perlu kita perhatikan, mengapa dan kenapa korban tidak bersiap diri atau tidak berani mengadukan kasusnya. Karena ada beberapa persoalan bahwa kasus kekerasan seksual dianggap aib, budaya victim blaming, menyalahkan korban, payung hukum yang tidak komprehensif, yang tidak memenuhi akses keadilan bagi korban, di mana ini juga menjadi persoalan sehingga angka kekerasan seksual ini terus mengalami peningkatan yang tidak diimbangi dengan daya respon cepat dari negara untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban. Karena kita tahu di Catahu Komnas Perempuan itu dari 2013 sampai 2020 angkanya itu di atas 200.000. Nah, ini kan yang paling banyak itu 2019 sampai dengan 431.400
kasus. Nah, untuk di 2020 itu 299.911 kasus. Nah, di 2020 kenapa ini mengalami penurunan di catatan akhir tahun Komnas Perempuan? Karena situasi pandemik, sehingga dari kajian Komnas Perempuan kekerasan seksual ini masuk ke dalam ranah KDRT. Ada kekerasan KDRT yang ini juga bagaimana situasi pandemik memberikan dampak tekanan hingga potensi-potensi kasus-kasus KDRT ini menjadi meningkat. Ini yang terjadi situasinya di Indonesia. Banyak faktor mengapa kasus-kasus kekerasan seksual menjadi semakin meningkat, banyak kasus yang luput dari proses hukum, dan bagaimana situasi korban menghadapi kasus-kasus ini. Inilah yang menjadi kajian panjang advokasi RUU tindak pidana kekerasan seksual, yang tadinya RUU penghapusan kekerasan seksual adalah melihat, menganalisa bagaimana korban, situasi korban dan situasi pendamping. Dan ini kajian cukup panjang, dan payung hukum kita di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berbicara tentang pemindanaan terhadap pelaku dan hak pelaku, tetapi tidak ada pasal yang memang mengakomodir akses bagi hak-hak korban. Begitu Mbak Rahma dari saya respon terhadap pertanyaan Mbak Rahma atas situasi kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dan kita selalu menyampaikan Indonesia darurat kekerasan seksual. Oke, terima kasih Ibu Tias. Kalau dari Ibu Hanifah gimana nih, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Rahma, Ibu Tias, salam kenal Ibu Tias dan teman-teman yang lain, adik-adik semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Saya sehari ini sudah mengisi di 2 tempat, jadi suaranya agak habis. Terkait dengan kita sudah sedarurat apa sih gitu. Kalau sudah mengancam, membuat tidak nyaman, tidak tentram, dan korbannya bukan hanya si korban itu sendiri, tapi sekarang kan korbannya menjadi masyarakat kan, karena semuanya resah gitu ya. Itu sudah masuk ke dalam ranah darurat. Saya mau menyampaikan dari sisi saya sebagai konselor, karena saya adalah yang menangani korban. Tadi sudah disampaikan Bu Tias sampai ke ujung-ujungnya dari depan sampai belakang, walaupun kalau dijabarkan lagi bisa sampai 2 hari ya Bu Tias ya. Itu sudah bisa menggambarkan bahwa ternyata yang paling menderita itu adalah korban. Korban itu sakitnya seumur hidup, sementara si pelaku hanya belasan tahun atau puluhan tahun, dan mungkin masih bisa dibayar sehingga mereka masih bisa berkeliaran. Sementara masyarakat tidak bisa mensupport si pelaku ini, justru malah menerima korban menjadi seseorang yang biasa-biasa aja, ya sudah kan mereka sudah dihukum, ya sudah kita terima aja. Kalaupun pelakunya itu hanya 20% dari seluruh penduduk Indonesia, berarti masih ada 80% penduduk Indonesia yang seharusnya bisa memberikan hukuman kepada si pelaku ini, sehingga tidak lagi ada pelaku-pelaku yang lain. Betul kata Bu Tia, bahwa pada saat pandemi ini terjadi klaster-klaster di dalam keluarga, sehingga ada ada kondisi di mana keluarga yang sebelumnya itu baik-baik saja, terus sekarang harus di rumah terus, ini membuat kondisi agresivitas orang-orang yang merasa kuat di keluarga ini menjadi semakin banyak. Jadi itu terjadi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual. Ini juga yang membuat orang menjadi takut untuk melapor, seperti yang Bu Tia sampaikan tadi. Malu karena pelakunya adalah kakaknya sendiri. Jadi bukan hanya, kalau istilah di parenting itu orang dalam sarung. Jadi pelakunya adalah orang-orang yang dekat banget. Yang mau dilaporkan nggak enak karena ini pamannya, ini kakaknya gitu ya. Sementara ini anak terlanjur, kalau dalam lingkup kecil kan bisa terjadi berkali-kali sehingga bisa terjadi kehamilan. Saya beberapa kali menangani anak-anak dengan korban perkosaan yang akhirnya hamil. Pada saat pendampingan dia mau menerima anaknya, tapi pada saat lahir justru dia melakukan kejahatan karena kepengen membuang anak itu atau membunuh anak itu. Artinya kejahatan seksual ini akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru, karena anak-anak yang dilahirkan dari hasil kejahatan seksual ini akan menjadi anak-anak yang delinquen, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang tidak diterima, anak-anak yang diabaikan. Dan kemungkinan besar anak-anak ini kalau tidak berada dalam lingkungan yang baik, dia akan menjadi pelaku kejahatan di kemudian hari. Itu dari saya. Matur suwun ya Mbak Rahma. Mbak Tias, terima kasih ya, pembukaannya oke banget, jadi masuknya jadi gampang. Terima kasih, sama-sama Bu Hanifah. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Lalu kita lanjut ke Abang Yosua. Bagaimana menurut Abang, Bang?
Oke, thank you. By the way, terima kasih ya buat Mbak Tias, Mbak Hanifa ya, luar biasa banget penjelasannya. By the way, sorry teman-teman, saya juga baru selesai mendarat ya juga, saya habis dari Bali. Dan hari ini juga ngisi, ini makanya ada 3 meeting ya teman-teman. Tapi ini lebih penting ya, karena banyak orang-orang penting di sini ya. Jadi harus, apa ya, ada beberapa yang bisa saya tangkap tadi dari pembicaraan Bu Tias, Bu Hanifa, bahwa memang kalau ditanya sedarurat apa, sangat darurat ya. Soalnya saya juga kalau dalam lingkup kampus atau pendidikan, banyak juga mahasiswa atau mahasiswa yang konseling nih. Dan sebenarnya kalau saya sebagai cowok pasti saya akan ngarahin, karena kebanyakan korbannya itu perempuan gitu. Jadi saya ngarahinnya ke perempuan. Karena kenapa? Karena kalau saya sebagai laki-laki handle yang perempuan, takutnya baper gitu ya. Jadi atau sayang baper ya. Jadi kan ini apa ya? Kadang juga ada mungkin beberapa orang yang bisa terbuka gitu, tapi kalau untuk saya, kalau cewek ya harus di handle sama cewek gitu, karena mereka lebih tahu istilahnya masuk-masuknya seperti apa gitu. Kalau saya cowok yang handle yang cewek kan bahaya gitu. Nah, tapi bukan menutup kemungkinan bahwa semua kasus pelecehan atau sebagainya itu hanya dialami oleh perempuan. Ternyata ada juga beberapa yang dialami oleh laki-laki nih. Ya, karena sekarang kita udah nggak tahu nih. Modus korban itu udah banyak banget ya. Jadi mungkin kalau dulu pelecehan dalam tanda kutip hanya untuk cewek nih. Tapi ternyata sekarang cowok pun juga mengalami kasus-kasus pelecehan ya. Mungkin yang sesama jenis atau sebagainya. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita itu. Jadi kalau dari saya sih tanggapannya mungkin harus ada edukasi ya sebelumnya gitu. Karena mungkin kalau di Indonesia itu masih agak tabu ya. Kalau untuk membahas tentang sex education. Tapi waktu saya di luar kuliah ya, itu saya baru tahu bahwa ternyata sex education itu memang harus perlu gitu loh untuk usia dini, supaya mereka udah tahu ada macam-macam pelecehan, karena kan pelecehan itu ada banyak hal ya, macam-macamnya, mungkin ada dalam hal verbal, non verbal dan sebagainya. Nah, itu juga yang harus ditekankan, karena mungkin kalau di sini agak tabu ya, mungkin orang Indonesia itu bikin atau package-nya sex education-nya berbeda gitu ya, jadi mungkin untuk tidak lebih frontal atau sebagainya. Nah, kalau di luar itu memang ada part-part untuk anak-anak itu di usia dini udah dikasih tahu itu, bahwa ini nggak boleh, secara ini nggak boleh gitu. Kalau aku dalam sisi di pendidikan ya seperti itu ya. Jadi kita mungkin lebih banyak kasih konseling. Makanya kenapa sih sebenarnya yang agak disayangkan banyak dosen-dosen atau banyak guru-guru tuh yang buka bimbingan konseling, tapi mereka bukan basic dari konseling gitu loh. Jadi guru-guru yang akhirnya karena mungkin penempatan yang kosong, akhirnya dikasih jadi kamu ini konseling, padahal mereka nggak tahu cara konseling yang benar seperti apa, kan, cara pemulihannya seperti apa. Nah, ini yang harus diperbaiki nih. Ada beberapa sistem pendidikan yang di kita itu yang mungkin harus diperbaikin gitu loh. Nah, makanya penetapan strategi atau mungkin untuk healingnya gitu, itu nggak tepat gitu, karena bukan orang yang memang di bidangnya yang akhirnya memberi mereka masukan, mereka pemulihan gitu ya. Ini yang harus diperhatikan gitu. Kalau mungkin dari saya sih mungkin itu ya. Jadi kalau dibilang sangat darurat ya sangat darurat, dan ini juga pentingnya kenapa seminar-seminar ini harus diadakan gitu. Thank you Mbak Alfa ya. Silakan. Oke, terima kasih ya Bang Yosua. Lalu kita lanjut ke tanggapan dari Kak Nastiti. Gimana nih kalau dari Kak Nastiti? Terima kasih Tesya, salam kenal untuk semua pembicara. Mbak Tias apa kabar? Komnas Perempuan. Ini leading sektornya sebenarnya nih. Karena kalau kita bicara RUU penghapusan kekerasan seksual, selalu data-data yang bahkan perumus ya Mbak ya, Komnas Perempuan ya. Oke, salam kenal sekali lagi. Teman-teman semuanya boleh tahu ini yang laki-laki ada berapa orang ya? Jangan-jangan cuma Pak Yosua aja nih. Nah, ada kan ya? Okay. Ada beberapa kok Mbak. Oke, jadi saya selain di Berita 1, sehari-hari saya juga di DPR, tenaga ahli Badan Legislasi, makanya kemarin sering hearing dengan Komnas Perempuan. Terakhir saya ketemu dengan Mbak Maria Ulfa, ada 5 orang, Mbak Maria Ulfa, kemudian Bu Mariana, Mbak Hayati, Mbak siapa lagi ya, Vira, Mbak Siti Aminah. Siti Aminah nggak ikut kayaknya kemarin, 5 orang, atau aku lupa. Langganan soalnya Badan Legislasi itu untuk menggagas, untuk membahas ini RUU PKS ini langganannya sama Komnas Perempuan. Oke, yang ingin saya cerita adalah gini,
kita tuh perempuan suka berada di posisi seolah-olah kita yang bersalah, seolah-olah kita yang mengundang mereka, seolah-olah ketika kita diisengin tuh, oh jangan-jangan pakaian gue yang gimana, jangan-jangan make up yang terlalu menor, selalu seperti itu. Ini saya bicara dalam konteks saya ya, yang udah kerja di Jakarta selama belasan tahun, yang selama ini di DPR sendiri saya sudah dari 2014. Satu saat saya ingin cerita begini sebelum menjawab pertanyaan Tesya tadi. Jadi di lift DPR itu, DPR kan ramai sekali, ada alat kelengkapan dewan itu ada 11 komisi, kemudian juga ada BURT, ada BKSAP, ada MKD, ada Badan Legislasi, ramai terus, Senin sampai Kamis itu ramai terus kalau di DPR. Jadi lift tuh praktis selalu gantian ya, sebelum pandemi kan memang nggak diatur, sampai dia bunyi baru ada yang keluar gitu. Nah, di lift di DPR ketika saya mau ke atas itu barengan dengan, saya ingat sekali tanpa menyebut nama provinsinya, ada perwakilan DPRD daerah dari provinsi dari wilayah timur Indonesia. Kita bareng-bareng masuk di situ, terus saya asik juga gitu ngobrol sama teman-teman kantor gitu. Terus pas dia keluar, dia bukan nepuk pantat saya sih, tapi dia kayak nyentuh gitu. Nah, di situ saya sebenarnya loh, ini DPR udah kayak rumah saya loh. Saya udah dari 2014 berarti berapa tuh? 6 tahun waktu itu kerja di situ kan, ini sebelum pandemi. Kalaupun misalnya saat itu, ini sampai sekarang kalau saya ingat saya nyesel banget, kenapa waktu itu saya nggak keluar aja, di situ juga pasti ada PAMDAL ya, kenapa saya nggak teriak-teriak aja biar dia malu gitu. Tapi sekali lagi, saya yang sudah bolak-balik ngomong tentang kayak gini, yang sudah dialog berapa kali dengan pakar, saya sendiri tidak bisa coping dengan situasi itu gitu. Malah kalau ingat tuh rasanya nyesel banget kenapa nggak teriak waktu itu, kenapa nggak bikin malu orang itu gitu. Kalau dia nepuknya keras gitu ya, oh saya langsung bisa gitu rasain gitu. Tapi karena ini nepuknya tuh halus, saya juga agak ragu. Ini tadi barusan sengaja atau enggak, atau gue yang salah kayak gitu. Jadi selalu ada konflik batin kayak gitu ya, Mbak Hanifah pasti juga paham banget tuh dengan backgroundnya gitu. Jadi itu yang mau saya bilang. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Tesya tadi, darurat kan berarti kita harus bicara. Misalnya kalau dari kuantitatif, tadi Mbak Tia sudah sampaikan data-datanya, saya ingin nambahin sedikit, kalau dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu pada periode Maret, ya, sudah pandemi, periode Maret kemarin, Januari sampai Maret, itu ada 1008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Separuhnya itu kejahatan seksual. Kemudian yang dari PBB, dari UNFPA, itu menyebutkan 1 dari 3 perempuan Indonesia usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Kemudian data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan atau LBH APIK itu mencatat ada 97 kasus kekerasan seksual sepanjang Maret hingga April 2020 saja. Ini bayangkan, ini hanya 2 Maret, dan sekali lagi kalau kita bicara kekerasan seksual, pelecehan seksual, ini tidak semua korbannya melapor. Karena ada stigmatisasi di situ, ada rasa malu. Saya menggambarkan diri saya ketika peristiwa di DPR itu juga malunya minta ampun. Padahal saya ngerasa saya yang kerja di situ, saya merasa rumah saya di situ, saya kenal dengan hampir semua PAMDAL, mestinya saya bisa bertindak gitu. Tapi ternyata justru merasa bahwa jangan-jangan gue yang ngundang, jangan-jangan karena bajuku yang menimbulkan persepsi yang salah di mata laki-laki yang pikirannya kotor itu. Selalu seperti itu. Nah, yang saya ingin bilang darurat terhadap anak perempuan ya. Anak perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan tipe ini kalau kita bicara tahun 2019 itu jumlahnya naik 60-65%. Bentuk kekerasannya itu paling banyak incest 770 kasus, kemudian pelecehan seksual 571 kasus. Dominannya incest dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa sejak usia anak, perempuan itu sudah berada dalam situasi yang tidak aman, nggak nyaman. Bahkan dari lingkungan terdekat mereka sendiri. Tadi udah disampaikan juga sama Mbak Hanifah. Jadi kalau kita bicara darurat, ya darurat. Cuman kalau kemudian dikaitkan dengan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang diusulkan oleh Panja Balek DPR, diusulkan menjadi tindak pidana kekerasan seksual, itu harus bicara sesuai konteks gitu ya. Terakhir, kalau teman-teman ada yang mengikuti pembahasannya di Balek, itu Balek mengundang dari komunitas buruh, Persatuan Buruh Perempuan. Jadi mereka mengusulkan
memang untuk perusahaan itu harus harus ditegaskan gitu. Sementara dalam undang-undang kan harus melayani masyarakat. Undang-undang itu harus menjawab kebutuhan masyarakat, dan ini yang real, yang dekat dengan lingkungan kita. Tapi oleh Panja ditahan dulu, sampai sekarang pun juga pembahasannya masih berlanjut, meskipun Panjanya sudah selesai. Akan hearing dengan dengan yang dari industri, dengan persatuan industri, dengan bisa dikerasi sedikit suaranya. Oh, kurang keras suaranya. Sorry. Soalnya di sini nggak dengar ya. Boleh, sorry ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa media tuh harus cover both side gitu ya. Jadi harus ada kepentingan dari buruh, tapi juga ada kepentingan dari pengusaha. Karena para pengusaha ini mereka mengaku di lokasi tempat di industri, apalagi itu yang standarnya nasional, internasional, itu mereka sudah membuat border yang sangat tegas gitu. Misalnya kamar mandi terpisah, laki-laki perempuan, tempat sholat terpisah, tempat kerja, ruangan kerja, tempat meeting, dan itu semuanya dipantau oleh industri yang memang mereka udah standarisasi nasional ataupun internasional gitu. Karena kan ini yang dipertaruhkan kan brandnya ya, mereknya. Jadi kalau kita bicara sekali lagi RUU PKS ini sepertinya akan masih terus bergulir, tapi ya harus ada komunitas aktivis yang terus menggiring ini gitu. Jadi jangan sampai nanti lama-lama hilang sendiri pembahasannya. Itu sih, Tesya. Oke, terima kasih Kak Nastiti. Lalu kita berlanjut dari tanggapan Kak Nadia, gimana nih Kak? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi singkat aja ya, karena udah banyak dipaparkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Untuk pertanyaan dari Tesya tadi, sudah darurat atau belum? Yang bisa kita simpulkan dari untuk mengatakan status darurat itu banyak parameternya. Yang pertama bisa dilihat dari jumlah kasus yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua bisa kita lihat dari variasi kasusnya. Sebagai contoh dari segi korban dan pelaku, dari orang-orang terdekat malah yang menjadi korban dan juga pelaku, bahkan orang yang seharusnya melindungi malah jadi pelaku. Banyak ini kejadian ya di Indonesia ya. Nah, jadi kalau sebagai aparat penegak hukum secara khusus itu memang tidak berwenang untuk menyatakan ini sudah darurat atau tidak, karena memang sudah ada lembaga-lembaga terkait dan instansi terkait yang bisa menyatakan hal tersebut. Tapi kalau dilihat dari kasus yang ada di Indonesia, ini memang untuk angka kekerasan seksual itu memang sudah cukup tinggi. Jadi seperti itu, Tesya. Oke, terima kasih Kak Nadia. Dan yang terakhir tanggapan dari Kak Nurafia, gimana Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Rahma dan seluruh narasumber yang luar biasa. Aduh, saya sangat bersyukur sekali nih pada kesempatan ini bisa bertemu meskipun secara virtual. Ya, kalau menurut saya sendiri yang memang tadi sudah jelas ya dipaparkan oleh seluruh narasumber. Ya, dan menurut saya sendiri memang dikatakan darurat ya, karena saat ini saya sering mendengar dan sering saya melihat langsung bahkan orang-orang sekitar saya gitu. Jadi yang menjadi korban itu tidak hanya perempuan saja, bahkan laki-laki, anak-anak, jadi tidak mandang apapun gitu. Justru yang dilakukannya orang-orang terdekat. Yang mirisnya tuh yang pernah saya alamin memang orang terdekat saya gitu, teman saya sendiri yang pernah merasakan kekerasan dan pelecehan. Dan yang sangat mengerikan tuh melihat setelah melakukan kekerasan, setelah melakukan pelecehan, lalu dilanjutkan dengan kekerasan yang berbentuk fisik. Itu yang sangat mengerikan untuk saat ini. Begitu menurut saya, Mbak Rahma. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurafia. Lalu kita berlanjut dulu ya. Tapi sebelum lanjut, saya pengen tanya lagi nih dari teman-teman peserta, ada yang pengen tanya dulu nggak nih sama narasumber kita? Gimana? Kalau misal belum ada, aku boleh udah nanya ada yang ngerasain ya? Gimana Kak Nastiti? Boleh nanya nggak? Iya, gimana Kak? Nur Afia
Putri apa sih? Berdiri dong biar kebaca, biar lihat bajunya. Penasaran jadi. Oh, dari Putri. Aduh. Halo Mbak Nasiti, salam kenal nih dari Kak Alfia. Aku dari Putri Wisata Indonesia, Kak, dari Jawa Barat. Saya perwakilan dari Jawa Barat tahun 2021 kemarin. Keren. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya Kak ya. Karena ini udah ada 2 yang sudah raise hands nih. Ada dari Kak Siska dan juga Kak Yendri ya. Dari Kak Siska dulu mungkin ingin bertanya. Halo Kak Siska, bisa dengar nggak ya? Atau enggak mungkin kita lanjut dulu aja ke dari Kak Yendri Yahtul. Silahkan Kak Yendri. Apa bisa kedengaran suara saya? Kurang kedengeran Kak. Kurang ya Kak. Baik, apa bisa kedengaran dengan jelas? Nah, iya kedengeran Kak. Silakan Kak. Baik, perkenalkan kakak narasumber, nama saya Yendri Ahlatul Korima. Saya berasal dari Lombok, NTB. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara untuk memotivasi diri kita untuk berani speak up ketika kita mendapatkan kasus pelecehan seksual? Sedangkan tadi saja dari narasumber kita, Ibu Nastitin mungkin agak ragu gitu untuk berani speak up. Sedangkan Dokter Nastitin aja yang orang udah berpengalaman aja masih malu, apalagi kita yang orang biasa. Bagaimana caranya mungkin? Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat para narasumber tentang berita-berita yang terjadi akhir ini, seperti ada salah satu dari artis yang melakukan pelecehan seksual, namun ketika dia keluar dari lapas atau penjara, dia mendapat sambutan seperti seolah-olah dia mendapatkan gelar atau piala yang membanggakan bagi negara kita. Bagaimana pendapatnya? Mohon maaf ketika pertanyaan saya mungkin kurang bagus. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, mungkin dari kakak-kakak narasumber siapa nih yang mau menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan yang pertama ya tadi, gimana sih caranya biar kita bisa berani speak up? Mungkin dari Ibu Hanifah ya, bisa membantu memberi jawaban terlebih dahulu. Baik, terima kasih kesempatan pertamanya. Jadi kalau speak up, kita ngomongin speak up, tapi itu kepada korban, itu susah sekali ya, karena korban itu pertama kali yang dialami adalah perasaan menyesal, perasaan marah, perasaan benci, perasaan dendam jadi satu. Jadi kalau disuruh speak up, nggak bisa. Makanya kenapa adik-adik yang ada di sini, mahasiswa ini, harus punya kepedulian, terus harus membentuk kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa kami ini siap membantu. Karena kan kejadian ini bisa terjadi pada siapapun juga, termasuk Mbak Nastiti tadi ya, yang kayaknya nggak mungkin banget lah Mbak Nastiti udah tegas banget gitu bisa menyampaikan, ternyata tetap aja bisa gitu ya. Saya tuh juga bisa bela diri loh padahal. Padahal ya, tapi kan tetap nggak bisa ya. Karena kan gini ya, pada saat kita itu mengalami kasus, ada 3 respon yang kita hadapi, yang kita rasakan. Yang pertama freeze, yang kedua fight, yang ketiga flight. Dalam kondisi normal, kita tahu kita harus fight, kita harus menyerang. Tapi dalam kondisi kalut, kita bingung loh, kita jadi freeze, kita nggak bisa melakukan apapun. Jadi bagaimana biar mampu menyampaikan? Berarti harus banyak sekali sosialisasi yang dilakukan baik di media sosial maupun di antara teman-temannya. Sehingga kita semua tahu, ini loh ada LBH Apik, ini loh ada Mbak Nastiti, ini loh ada Bu Tias, ini loh ada berbagai macam, sehingga itu yang memudahkan para korban itu untuk menyampaikan. Selain itu, lingkungan paling dekat lagi, tadi kan pelakunya paling dekat, sekarang penolongnya adalah orang yang paling dekat juga. Karena pada saat itu si korban tuh merasa bahwa aku dendam, aku marah, aku benci, tapi aku takut. Nanti kalau aku melapor, aku diserang. Aku ini bukan siapa-siapa. Nanti pas aku melaporkan, semua orang tahu pacarku bagaimana, calon mertuaku gimana.
tetangga bagaimana? Ya yang menguatkan siapa? Adalah orang di sekitar kita. Makanya keterlibatan masyarakat, keterlibatan teman-teman itu sangat-sangat diperlukan untuk mendukung ini. Dan jangan pernah mengira kita itu selamat, walaupun kita harus menyelamatkan diri. Siapapun bisa jadi korban, siapapun bisa jadi pelaku. Ya, kalau kita pelaku mungkin nggak akan ya, tapi jangan sampai yang ada di sekitar kita itu mengalami menjadi korban atau menjadi pelaku. Gitu ya. Mbak Tasya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Hanifah. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, tanggapan mengenai kasus yang kemarin terjadi, pelaku pelecehan seksual yang baru saja dibebaskan, habis itu mendapat iring-iringan dengan menggunakan mobil yang mewah. Itu mungkin ada yang ingin menanggapi dari kakak-kakak narasumber? Dipersilahkan. Mbak Tia, silakan Mbak Tia, kayaknya udah nggak sabar, udah panas nih. Sakit kepala saya. Ya, saya membayangkan bagaimana korban dan keluarganya ya, ketika KPI yang harusnya memiliki tanggung jawab moral untuk meletakkan korban untuk dilindungi haknya, diperhatikan, diberikan akses untuk pemulihan, malah justru ini diberikan ruang pada pelaku untuk membuka luka kembali korban. Gitu. Kalau bicara korban, saya juga korban kekerasan seksual dan hampir kurang lebih 20 tahun saya memendam kisah pilu saya dengan berbagai pertimbangan, karena kondisi orang tua yang juga sakit-sakitan dan kerentanan hal lain membuat saya menjadi bungkam sampai saat ini kepada keluarga. Dan untuk speak up itu tidak mudah gitu. Tidak semua korban itu punya kesiapan untuk speak up. Di banyak kasus yang menjadi korban itu akhirnya memberanikan diri speak up-nya lewat media sosial gitu, dan dianggap malah justru publik menganggap itu sebagai peristiwa yang direkayasa untuk mendapat simpati publik. Akhirnya ada komen-komen yang juga menyalahkan korban. Kenapa waktu kejadian diam saja? Kenapa waktu kejadian nggak melakukan perlawanan gitu? Nah, ini kecenderungan di mana victim blaming, menyalahkan korban, itu juga menjadi persoalan. Korban akhirnya diam dalam kebisuan di ruang-ruang di mana korban terus mengalami trauma sepanjang hidupnya. Tadi Mbak Hanifah menyampaikan trauma itu akan dibawa seumur hidup, hilang ketika dia mati gitu. Dan ini juga trauma ini akan berlanjut pada keluarga korban yang mengingat peristiwa dari keluarganya yang mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, inilah ketika seorang pelaku diberi panggung dan bahkan dijadikan bahasanya duta ya, untuk sharing pengalaman sesuatu hal yang tidak layak dan tidak lazim gitu. Sampai kita bilang ini sebenarnya KPI apa sih sebenarnya yang dilihat dari kasus kekerasan seksual yang terjadi gitu. Dan kita sendiri melihat bagaimana KPI sendiri juga tidak bersiap dengan kasus yang menimpa di internal KPI sendiri. Kita tahu bagaimana korban salah satu pekerja di KPI menjadi korban, dan itu kasusnya menjadi booming ketika korban sudah mengadukan kepada atasannya, mengadukan kepada Komnas HAM, tapi sampai sekian tahun, kurang lebih 2 tahun ya Mbak Nastiti ya, itu peristiwanya terabaikan gitu. Nah, inilah situasi di mana yang sangat merobek luka batin, merobek luka kita bersama publik yang selalu bersuara untuk korban, tetapi di lembaga negara sendiri itu memberikan ruang-ruang bagi pelaku gitu. Nah, saya tahu siapa artis yang dimaksud oleh penanya Mbak Karimah gitu, dan sebenarnya protes publik, dukungan publik terhadap korban itu harusnya menjadi prioritas ya bagi lembaga yang memang punya tanggung jawab moral, tanggung jawab publik, agar melihat persoalan itu tidak sesederhana itu. Tidak menganggap bahwa pelaku akan sesederhana itu menyadari kesalahannya. Bukan seperti itu cara untuk membangun perspektif baru bagi pelaku, tetapi bagaimana rehabilitasi bagi pelaku melalui konseling untuk merubah perilakunya. Karena
ini masuk kategori pedofil ya, kategori pedofil, dan korbannya adalah anak gitu, yang generasi bangsa yang punya masa depan yang akhirnya dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Komnas Perempuan sendiri secara lembaga dan kami komisioner semua juga melihat persoalan ini, ya kami menangis karena rekan lembaga kami memposisikan pelaku seperti itu gitu. Dan ini kritik keras kami terhadap lembaga negara yang tidak punya perspektif terhadap korban. Sekali lagi, kami Komnas Perempuan selalu mendorong kepada kementerian lembaga ketika bicara tentang isu gender, bicara tentang isu kekerasan seksual, yang harus didorong dan didukung adalah perspektif terhadap korban. Perspektif kesetaraan gender, bagaimana penghapusan kekerasan dan diskriminasi itu benar-benar dibuktikan. Tidak hanya di dalam forum-forum bicara, iya saya mendukung korban, tetapi di tataran kebijakan mereka tidak bersiap. Nah ini juga kritik kepada KPI, satu kasus terjadi ketika memberi panggung kepada pelaku, yang satu kasus ketika tidak bisa menyelesaikan kasus yang menimpa pada pekerjanya atau stafnya. Nah ini hal yang perlu kita sampaikan sehingga butuh dukungan publik untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan, baik di Komnas Perempuan, baik di KPI, baik di Komnas HAM, LPSK, atau kementerian lembaga lainnya. Publik sangat berperan untuk memberikan kritik, masukan, saran terhadap apa yang menjadi kerja-kerja dari lembaga tersebut. Demikian Mbak. Terima kasih. Mohon maaf jika saya sangat emosi karena di Komnas Perempuan, komisioner itu sakit kepala semua mendengar berita itu. Terima kasih. Saya bantu emosinya Mbak Tias. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Tias atas jawabannya. Dan saya mau tanya juga nih, dan ini masih berhubungan sama yang tadi dibilang sama Ibu Tias ya, terkait hukuman bagi pelaku. Karena kalau misal kita lihat juga dari kasus yang kemarin kan kayaknya nggak ada efek jeraknya buat si pelaku ya, malah jadi senyum-senyum keluar dari penjara gitu kan, happy. Dan kalau dari Mbak Nadia sendiri nih, karena Mbak Nadia kan seorang jaksa, sebenarnya bagaimana sih terkait hukuman buat pelaku kekerasan dan pelecehan ini? Apakah hukuman tersebut sudah mempunyai efek jera bagi pelaku kekerasan dan pelecehan atau malah tidak gitu? Bagaimana Mbak Nadia tanggapannya? Oke, di sini jadi karena saya harus berhati-hati ya kalau berkomentar karena di sini saya aparat penegak hukum, jadi saya hanya berbicara sebatas yuridis normatif saja. Nah, untuk perkara kekerasan seksual ini banyak diatur di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya bisa kita lihat di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu di bab 14 itu disebutkan. Salah satunya yang saya sebutkan ya ini untuk kasus persetubuhan atau pemerkosaan yang termasuk lingkup kekerasan seksual ya. Itu ancaman pidana penjaranya paling lama 12 tahun. Kalau pasal 289 karena di KUHP ini tidak dikenal istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual, tapi dikenal juga salah satunya itu perbuatan cabul, itu diatur, itu pidana penjaranya ancamannya paling lama 9 tahun. Nah, selain di KUHP itu ada lex spesialis nih untuk korbannya anak-anak. Itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak yang saat ini terbaru itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya, tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Nah, jadi di situ disebutkan nih, malah ada batas minimal untuk pidana pelaku kekerasan seksual tersebut. Disebutkan di pasal 76D dan 76E itu larangan untuk setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nyata dan orang lain, atau yang untuk 76E itu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, dari pasal rumusan pasal 76D dan 76E itu ancaman pidananya itu diatur di pasal 81 dan 82 yang sama-sama ancaman pidana penjaranya itu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Jadi ini jadi kumulatif ya. Jadi kalau dari segi aturan itu bukan hanya dua peraturan perundang-undang aja yang mengatur, ada juga diatur di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Itu disebutkan juga dalam pasal 46 itu ancaman pidana penjaranya paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta. Nah, kalau untuk pelaku dari kekerasan seksual itu anak-anak,
kita juga beracaranya itu beda dengan pelakunya dewasa. Jadi kita menganut ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kalau dari segi peraturan perundang-undangan yang ada itu diharapkan memang menjadi satu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual tersebut. Tapi kalau menurut saya untuk efek jera sendiri itu tidak hanya dilihat dari segi berat ringannya hukuman, tapi di sini yang kita tahu kan sebenarnya pidana itu memang sebagai jalan terakhir atau ultimum remedium, tapi khusus untuk perkara kekerasan seksual itu memang harus pidana badan ya, pidana penjara ya untuk pelaku. Namun kita juga harus perhatikan di sini pemulihan terhadap korban. Jadi jangan hanya pembalasan terhadap pelaku, tapi juga pemulihan terhadap korban. Nah, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu mungkin banyak yang sudah mengerti ya kalau di korban itu bisa mengajukan restitusi. Jadi ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Itu diatur juga tentang restitusi untuk korban anak ini di peraturan pemerintah kalau nggak salah nomor 43 tahun 2017. Itu bisa dibaca secara rinci. Di situ kita bisa mengajukan sebelum tuntutan amar tuntutan itu dibacakan. Kalau kami kan biasanya kalau untuk pemulihan korban itu kan bisa melalui LPSK ya atau pekerja sosial kalau berdasarkan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau bisa melalui juga Komnas Perempuan dan Anak yang selalu mendampingi korban di sini ya. Sedangkan untuk pelaku itu juga kita harus pikirkan juga pemulihan baik secara gimana ya supaya perilaku yang sebelumnya itu bisa berubah. Jadi dia bisa mendapatkan pemulihan itu di lapas. Jadi lembaga pemasyarakatan itu kan fungsinya untuk kalau bisa setelah dari dia sudah kena pidana badan itu dia sudah tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut kan. Jadi dari intinya dari segi pengaturan hukum itu untuk kekerasan seksual menurut saya sudah sangat cukup memberikan efek jera ya seharusnya. Tapi ini kan kalau orang kan pelaku pidana juga berbeda-beda. Ada yang sudah keluar penjara tobat, ada yang makin menjadi, ada yang bahkan mengulangi tindak pidana tersebut. Jadi menurut saya seperti itu Mbak Tesya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Lalu lanjut lagi, sudah ada yang bertanya lagi nih di kolom chat dari PP Vlogs. Bagaimana soal kejahatan yang seorang pelaku tiba-tiba mengeluarkan alat intim yang sering terjadi di luar sana? Lokasi pelaku berada di pinggir jalan, apa yang harus kita lakukan sebagai protek perlindungan diri? Ini dari kakak-kakak atau ibu-ibu narasumber, siapa yang ingin menjawab nih tentang masalah ini? Karena ini cukup umum ya. Dan mungkin sering terjadi juga kalau misal cewek jalan sendirian malam-malam di gang gelap. Oke, mungkin ada yang ingin menanggapi dari kakak-kakak narasumber? Dari Mbak Nastiti mungkin ingin menanggapi Mbak? Saya juga punya pengalaman yang sama sih dan nggak ngerti juga mesti ngapain. Oke, mungkin yang ini saja ya yang lebih lebih mengerti gitu tentang bagaimana untuk protek perlindungan diri ya. Dari Ibu Hanifah lagi mungkin Bu, bagaimana Bu? Baik, oke, saya lagi ya. Saya punya pengalaman tapi bukan saya yang lihat. Saya pernah pegang 2 sekolah yang siswanya itu sampai berapa angkatan gitu pernah melihat. Antara lain di angkatan itu ada anak saya, tapi karena anak saya waktu itu begitu ada orang nunjukin alat kelamin, temennya lari, dia ikutan lari, padahal dia nggak tahu ada apa, itu lari aja dia kenceng gitu ya. Begitu sampai jauh, dia baru nanya, kenapa kita lari? Iya, kenapa ya? Semua lari gitu. Dan ternyata dia selamat gitu. Hasil dari ikut-ikutannya itu selamat. Nah, saya mau ngomong dari sisi yang saya tanganin aja ya. Jadi kalau kejadian ini adalah kejadian di sekolah ya, berarti kan di sekolah itu kan ada guru BK. Guru BK itu bimbingan dan konseling. Sebelum memberikan konseling, ada bimbingan dulu nih. Jadi jangan ujuk-ujuk di konseling nih anaknya, harus dikasih bimbingan dulu. Sehingga si anak ini punya kepercayaan diri, punya rasa aman pada saat ingin menyampaikan sesuatu. Nah ini kan ketemunya seminggu sekali. Ini berarti kan harus ada keterlibatan orang lain untuk mengorek anak-anak gitu. Anak-anak jadi gimana? Ada pengalaman apa minggu ini gitu? Itu ustazah atau itu bu guru kemarin aku pas keluar dari sekolah aku ngelihat ada orang ngeluarin alat kelaminnya di halte situ.
aku kan bukan di halte, aku malah di gang situ. Ternyata pelakunya ini akan menggilir setiap gang di mana anak-anak itu keluar dari sekolah. Sekarang aku di halte, besok aku di gang situ, besok aku di gang situ. Sehingga semua anak rata melihat. Gitu ya. Balik lagi, keterlibatan. Tapi kalau dalam hal ini sebetulnya ini kan tidak terlalu berat dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Yang ada koitus gitu ya, ada hubungan sudah terjadi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Inilah perlunya parenting yang mendekatkan anak dengan orang tua. Sehingga anak merasa bahwa di rumahnya itu ada secure attachment. Jadi pada saat anak merasa secure di rumah, dia bisa menyampaikan apapun ke keluarganya. Karena anak-anak ini yang memberikan pengasuhan atau memberikan perlindungan kan orang tuanya. Kalau di sekolah, yaitu gurunya. Pada saat dia pulang ngomong, Mama, masa tadi di gang situ ada yang nunjukin itunya? Astagfirullahaladzim, kamu mulai besok gak usah sekolah di situ lagi. Itu bukan secure attachment ya, tapi pada saat orang tuanya itu bisa, oh ya, terus apa yang kamu lihat? Bagaimana perasaanmu? Siapa aja yang ada di sana? Ini kan berarti perlu edukasi lagi ke masyarakat bahwa apapun yang disampaikan anak nomor satu adalah terima, gitu ya. Karena kalau orang tuanya nggak menerima, si anak ini nggak akan bisa menyampaikan. Lalu bagaimana yang udah besar? Ya kita juga harus belajar tidak jadi toxic positivity pada saat ada orang cerita, ya aku deg-degan banget. Udah sih gitu doang deg-degan. Kata dia gitu doang, tapi menurut dia itu sesuatu yang besar gitu, itu sesuatu yang memalukan. Karena masing-masing orang pada saat menerima hal yang tidak baik itu reaksinya kan macam-macam. Ada yang bisa langsung membuang, ada yang terbayang-bayang, ada yang penasaran malah justru melihat bentuk aslinya, ya nggak? Jadi balik lagi, kalau di kriminologi itu kan ada 4 yang dibahas. Pertama pelaku, kedua korban, yang kedua kejahatan itu sendiri, yang keempat adalah reaksi masyarakat. Masing-masing dari kita itu masyarakat, berarti masing-masing dari kita harus bisa bereaksi terhadap perubahan teman kita, terhadap apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, terkait kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Jadi gimana? Karena ini orangnya di luar, kita teriak aja. Nah teriak ternyata kan nggak gampang juga kan? Tapi pada saat kita berada, yang tadi Mbak Tesya bilang, lagi di tempat sepi, ya jangan lewat tempat sepi. Jadi kan ada hal-hal yang perlu kita hindari, dan ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Kalau bisa menghindar, menghindar aja. Tapi kalau sudah kejadian, kita bisa teriak atau melakukan hal yang lain. Setidaknya cerita, kalau di bis bisa ngomong ke kondektur atau siapalah yang di situ. Kalau di kereta bisa ngomong ke petugasnya. Gitu ya. Terima kasih Mbak Tesya. Terima kasih Bu Hanifah. Kalau kita lanjut, Tesya. Ya gimana Mbak Nasti? Kan itu tadi reaksi orang ketika pertama kali melihat sesuatu yang nggak enak, yang serem, itu kan langsung shock dulu ya, baru mencerna dulu gitu. Nah, kita nih sebagai perempuan dibiasain, kita sesama perempuan itu yang saling mendukung. Kan ada tuh kalau lagi geng cewek-cewek gitu, yang satu misalnya diusilin, disweet-sweetin atau diapain gitu, yang lain ngerasa, itu kamu aja. Suka kayak gitu kan? Jangan. Perempuan itu harus fix each other's crown. Jadi kalau temennya ada masalah, temennya ngerasa nggak secure, kita harus saling mengisi, saling mendukung. Harus kompak diri perempuan. Gitu. Sepakat Mbak Nastiti. Oke, terima kasih Bu Hanifah dan Mbak Nastiti ya atas tanggapannya. Lalu selanjutnya ada yang mau bertanya lagi ya. Tadi dari Kak Angel, tadi Raisen, gimana Kak Angel? Iya Kak, aku mau nanya. Sebelumnya selamat siang menjelang sore semuanya, kakak-kakak narasumber dan teman-teman. Aku izin bertanya. Aku kan punya adik ya, aku punya adik usia masih kecil. Dan aku pun juga punya teman yang dia punya pengalaman dulu pas masih kecil, dia juga ternyata baru sadar gitu kalau dia tuh jadi salah satu korban pelecehan seksual juga gitu. Gimana cara aku yang udah besar ini bisa pelan-pelan gitu ngajarin adikku yang masih kecil, yang masih mungkin belum tahu apa sih pelecehan seksual gitu, untuk kayak ngomong aja kalau misalnya ada sesuatu yang ada orang yang aneh ke dia gitu Kak. Terima kasih. Oke, ini mungkin
balik lagi ya ke Ibu Tias atau Ibu Hanifah nih yang bisa menjawab mengenai permasalahan ini. Ini kayaknya pasnya Bu Hanifah ini. Ibu Hanifah lagi ya? Iya. Baik, ini sepertinya mainan saya sehari-hari ya. Jadi yang datang ke saya itu yang kalau nggak yang bunuh diri, yang diperkosa, yang melecehkan, aduh macam-macam. Usianya berapa Mbak penanya? Teman saya atau adik saya? Yang tadi jadi korban? Oh, yang jadi korban itu pas dia masih TK atau SD gitu, Bu, sama penjemput ya. Bentuknya apa? Bentuknya dia sempat kayak diraba-raba gitu. Oke, diraba-raba. Terus dia sejauh mana stres atau traumanya? Dia cuma dia nyesel sih nggak ngomong ke orang tuanya karena pertama dia juga nggak cerita karena dia takut dia yang diomelin, terus yang kedua takutnya dipecat. Jadi dia yang salah gitu. Oke, baik. Sekarang dia kelas berapa? Sekarang dia mahasiswa baru, Ibu. Oke, baik. Berarti dia sekarang sudah besar ya, yang dihilangkan tinggal traumanya. Kalau tinggal traumanya, dia bisa, kalau dia bisa menyembuhkan sendiri, kalau nggak bisa, dia harus datang ke konselor. Caranya adalah pada saat apa trauma itu muncul. Misalnya, kalau dia lihat atau lewat di sebuah sekolah, lihat mobil jemputan, traumanya muncul. Itu diidentifikasi. Seperti apa traumanya? Gemeteran, terus dia nggak bisa ngomong, atau keringat dingin, atau dia nggak apa-apa, diem aja tapi malamnya nggak bisa tidur. Jadi itu yang diidentifikasi. Nanti ditulis, diukur, dia kepengen turun sampai sejauh mana. Aku pengen traumaku turun sampai kalau aku lewat sekolah, aku nggak gemeteran lagi. Apa yang mungkin dia upayakan? Kita harus nanya sama dia, karena apa? Dia sudah besar. Jadi dia harus memberdayakan diri sendiri. Oh, kalau aku lewat sekolah itu, aku mau bilang gini, ini sudah masa lalu. Astagfirullahaladzim, aku dulu sakit, aku dulu takut, aku dulu dendam. Bisa menggunakan empty chair, karena sekarang nggak bisa nyari orangnya kan. Kan biasanya korban ini kesel banget sama pelakunya, kepengen nonjok, kepengen mukul, tapi nggak berani. Jadi metode empty chair itu dia disuruh diam, dia disuruh menghadapi kursi itu kosong, yang seperti yang dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab, yang ngobrol sama kursi kosong, itu bisa untuk meluruhkan traumanya tadi. Tuh dia kepengen ngomong apa ke orang itu, mau ngata-ngatain sejelek apapun silahkan bebas. Aku nggak suka, aku benci, aku pengen membunuh kamu, misalnya kayak gitu. Dikeluarkan aja emosinya, sampai dia capek, sampai dia lelah. Nanti diukur lagi, setelah dia sudah melakukan itu, emosinya naik atau turun? Oh turun nih, sebelumnya emosinya 9, sekarang emosinya udah 5. Besok lagi ketemu lagi, kesel lagi, apa yang harus dia lakukan? Oh dia harus menulis apa ya, hal-hal positif, atau dia harus melakukan hal-hal positif, misalnya olahraga, apa gitu, ditulis lagi. Sehingga sampai emosinya atau traumanya itu turun menjadi 3. Nah itu dilakukan selama 30 hari, atau biasanya kalau saya melakukan selama 40 hari. Dari situ jadi ketahuan, dia bisa menyembuhkan karena internya atau eksternnya. Ekstern itu kalau gini, dia lagi kesel, temennya harus datang. Oh ada guru ngajinya yang ngasih tahu. Oh ada kakaknya yang harus memberikan support. Itu berarti dari ekstern. Tapi kalau dari intern, dia harus bisa menyembuhkan sendiri. Dan harus ada ukurannya. Karena kalau nggak ada ukurannya, kita nggak tahu dia udah sembuh atau belum. Gitu ya. Tapi kalau masih belum sembuh, berarti dia butuh tenaga ahli atau profesional untuk menyembuhkan luka hatinya. Gitu. Bagus lagi kalau karena dia pernah menjadi penyintas, dia bisa menyampaikan ke orang-orang bahwa pada saat jadi korban itu nggak bisa melakukan apa-apa seperti Mbak Nasi tadi, tapi kita akan berjuang bersama. Sesama perempuan harus saling support. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak Tesya. Terima kasih Bu Hanifah. Lalu selanjutnya saya pengen tanya dulu nih sama Bang Yosua. Jadi dari tadi kan ternyata juga banyak banget ya kasus-kasus kekerasan dan juga pelecehan itu terjadi di lingkungan pendidikan gitu. Kalau menurut Abang sendiri, di kasus kekerasan atau pelecehan ini juga banyak terjadi nggak sih di universitas? Dan gimana hal itu bisa terjadi ketika Abang mengatakan kasus kekerasan dan pelecehan
juga banyak terjadi di universitas itu? Oke, thank you ya. Jadi saya langsung jawab aja. Tadi udah dijelasin mungkin banyak halnya tentang seperti apa mekanisme dan bagaimana cara penanganannya itu. Nah, kalau di universitas sendiri, saya ambil contoh di universitas saya, tempat saya mengajar. Saya juga kebetulan jadi istilahnya masih jadi dosen baru, jadi masih meraba-raba. Tetapi saya melihat dari beberapa data, khususnya di universitas saya itu ada banyak yang mengalami tindakan kekerasan atau pelecehan gitu. Jadi kalau di tempat kami itu istilahnya kalau di industri kami kan ada namanya PKL atau PKN seperti itu ya. Jadi waktu saat mahasiswa itu keluar, saat mahasiswa itu misalnya dia bekerja di atau PKN atau PKL, ternyata di tempat itu banyak yang melakukan istilahnya kayak pelecehan ya gitu. Nah, apalagi kan kalau di saya khusus ngajar perhotelan nih. Jadi waktu aku juga kerja di industri, aku banyak banget dengar dari anak-anak training atau anak-anak yang magang di tempat itu yang mengalami kasus seperti itu ya. Jadi kalau contoh kecil, mungkin mereka saat disuruh bersihin kamar gitu, terus ikut sama seniornya, ternyata mungkin dipegang-pegang atau sebagainya. Jadi memang ada ada peluang ya untuk para si pelaku ini bikin ke si korban gitu, dan si korbannya pada malu untuk menyampaikan gitu, karena mereka merasa bahwa oh ini ada beban beban malu gitu kalau aku cerita ke orang atau apa, jadi mereka pendam sendiri gitu. Padahal seperti yang kita ketahui seharusnya mungkin mereka bisa dikasih solusi, seperti tadi ada beberapa solusi dari Bu Hanifah ya, itu cukup baik bahwa, atau ke Mbak Nadia tadi ada beberapa organisasi yang sebenarnya mendukung untuk secara grup atau apa itu untuk speak up gitu loh. Nah, kalau di universitas kita sendiri pun kita udah melakukan hal seperti itu juga. Jadi kita ada bentuk satu tim, ya, jadi memang tim PKN seperti itu untuk menerima tampungan dari mahasiswa atau mahasiswi kita mungkin yang sedang training di luar. Nah, tapi bukan cuma ternyata di tempat training atau tempat PKN mereka, ternyata di dalam kampus pun masih banyak. Jadi contoh kecil, teman laki-lakinya ini pada ngusil ya, cerita kayak ya kan kita teman gitu. Jadi kata-kata teman itu akhirnya membuat mereka istilahnya sembarangan kepada teman ceweknya gitu, bukan dilindungin, malah bisa dipegang-pegang, malah ini kan kita teman gitu. Jadi ada istilah modus teman gitu loh. Padahal sebenarnya itu yang menjadi hal yang sebenarnya salah gitu loh. Nah, makanya saya kenapa sih walaupun saya masih muda banget ya, saya selalu nggak mau pakai kakak adik gitu. Karena bahaya juga ya modus kakak adik, ternyata ada juga gitu. Makanya saya bagus panggil bapak dan anak gitu. Jadi memang harus ada yang saya coba menghindari juga hal seperti itu. Nah, kalau kami mungkin kebetulan saya juga ngajarnya di Lombok, tadi ada penanya juga dari Lombok. Kalau di Lombok itu kan istilahnya halal tourism ya. Jadi semua teman-teman itu memang kalau secara pakaian tertutup dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan untuk si pelaku ini bilang ini karena pakaiannya, ini karena ininya gitu. Jadi memang bisa langsung di-skak gitu loh. Tapi saya nggak tahu kalau daerah lain. Tapi kalau di daerah di sini sendiri seperti itu gitu. Kita ada komunitas-komunitas yang juga membantu gitu kalau di sosial universitas. Tapi saya nggak tahu kalau di universitas lain nih. Nah, terus pentingnya juga yang kedua itu media nih. Jadi media ini juga sebenarnya salah satu yang membuat psikologi kita itu jadinya nggak mau melapor mungkinnya bagi si korban, karena mereka lihat di media nih, oh udah biasa ternyata nih. Karena coba lihat media-media sekarang, orang TikTok mempertontonkan segala sesuatunya, oh udah biasa kalau dibikin seperti ini gitu. Jadi istilahnya sebenarnya yang harus dikelola juga dari sisi media kita gitu loh, apa yang kita konsumsi. Nah, kalau kita mau nurunin angka pelecehan itu ya artinya bukan cuma bagaimana cara mentrauma healing gitu, tapi bagaimana mensosialisasikan supaya tidak ada pelaku-pelaku selanjutnya gitu loh. Bukan cuma kita lihat dari sisi korban gitu, tapi bagaimana sih cara menurunkan, ya artinya dengan sosialisasi. Terus kedua, kita harus beredukasi. Nah, itu yang diperlukan gitu loh dari sisi pendidikan. Makanya saya kalau di kampus saya atau khususnya saya sendiri mengajar, saya nggak pernah terlalu banyak soal pelajaran atau istilahnya kebanyakan teori dan sebagainya, tapi aku beri value gitu loh. Karena kita sebagai dosen, menurut saya sih bahwa kalau ilmu itu bisa dicari, ada banyak media yang bisa mencari, tapi value yang kita kasih ke mahasiswa itu seperti apa tuh? Edukasi seperti ini gitu, yang harus kita kasih gitu. Itu caranya seperti apa, pembawanya seperti apa. Jadi kalau saya sih, kalau di universitas sendiri kita udah ambil langkah-langkah seperti itu.
Dan kita coba untuk ngepaket itu supaya anak-anak itu bisa berani speak up juga bicara. Nah, kalau memang mereka ada trauma hilang dan tidak berani gitu, mereka bisa melapor ke kita. Dan kita yang membantu untuk menindaklanjuti gitu loh, seperti apa. Dan kita pun juga dikuatkan oleh teman-teman, karena kita kampusnya negeri, ada biro-biro hukum, kita juga biasa berkonsultasi. Jadi kemarin ada kasus juga seperti itu, kita konsultasi nih sama biro hukum seperti apa. Oh, ini gitu loh. Dan kita kan kebetulan di bawah kementerian juga, jadi kampus kita. Jadi kita apapun yang memang berbau pelanggaran ya kita akan konsultasi dengan biro hukum, karena jujur saya nggak jago banget tentang hukum, mungkin seperti Kak Nadia tadi jago banget jelasin pasal ini, waduh itu hebat banget. Tapi kalau kami yang memang betul-betul itu sudah salah gitu ya, kita ranahnya coba kita bawa ke hukum, kita lihat hukum di sini. Nah cuma kita lihat lagi nih, kalau hukum di Indonesia akhirnya dibikin meme ya, kalau hukum di Indonesia katanya dibilangnya bahwa kalau ada hukum ya hukumnya harus dilanggar gitu. Jadi kayak udah dibuatin meme, karena hukum itu udah nggak ada jadi prioritas, nggak ada kekuatannya lagi itu, karena udah semua bisa dibeli. Jadi istilahnya ada traumatis yang dialami oleh warga masyarakat kita juga sekitar dan teman-teman pendidikan kita, karena kita udah lihat ya ada memang yang dihukum tapi akhirnya bisa ditebus di ini, dan itu yang harus sebenarnya kita perbaikin tuh dari internal secara hukum, internal secara mungkin mindset orang-orang, karena mindsetnya udah berubah nih sekarang, bahwa oh nggak apa-apa nih lakuin gitu, udah biasa, oh aku nyentuh kamu lah, kan kita teman gitu. Nah itu kan yang istilahnya yang harus diubah mindsetnya, bahwa memang ada sekat-sekat. Nah kalau di luar negeri mungkin kalau kamu megang, kamu meluk, cipika-cipiki, orang di sana mikirnya kan oh biasa, karena memang itu teman. Kalau di sini kan orangnya lain pikirannya. Kalau di Indonesia oh berarti dia ada rasa, bisa nih. Apalagi kalau kita jujur ya, kalau dalam pikiran cowok itu kan dia makanya logika kan. Makanya kenapa sih banyak korban jadinya cewek, karena cewek itu saya sempat dengar cewek itu jadiin objek gitu, kayak mikir aku nggak ada otak sih yang bicara itu ya, bahwa ya kalau coba kamu mama kamu atau kakak perempuan kamu dikasih gitu, kamu mikir nggak gitu kalau dia dijadiin objek gitu. Makanya kalau dari saya sih mungkin dari kami universitas ya mindsetnya dulu diubah, terus bagaimana sih mengurangi pelaku itu ya dengan memberi sosialisasi, memberi pemahaman bahwa kita nggak boleh, kita punya budaya-budaya yang harus diterapin. Budaya-budaya timur itu harus tetap dibawa, jangan mau selalu dimasukin budaya-budaya asing yang bilang oh ini udah biasa nih biasa. Nah tapi bagaimana kita mempertahankan itu supaya bisa menurunkan tingkat kekerasan atau seksual gitu, tingkat pelecehan itu gitu. Kalau saya sih begitu sih Mbak Tesya. Thank you. Terima kasih Abang Yosua. Lalu selanjutnya dari Mbak Nurafia, saya pengen tanya nih Mbak, kalau di Jawa Barat sendiri itu seberapa banyak sih kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Jawa Barat? Dan kira-kira apa juga yang bisa menyebabkan itu terjadi gitu di Jawa Barat? Baik, terima kasih Mbak Rahma. Ya, menurut saya di Jawa Barat sendiri bisa dikatakan darurat ya, karena banyak banget fakta yang tidak hanya saya lihat di beberapa media atau informasi dari media, tapi saya beberapa kali langsung melihat langsung si korban yang bercerita, pernah saya memiliki pengalaman seperti itu, dan di daerah sekitar pun sering terjadi hal-hal seperti itu. Makanya saya katakan di Jawa Barat sendiri darurat seperti itu, karena memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seperti budaya, lingkungan, serta pendidikan. Dan banyak sekali dari beberapa korban yang memang awam dan memiliki pendidikannya kurang seperti itu. Dan hal ini menjadi salah satu tugas dan salah satu PR khususnya untuk saya sendiri sebagai generasi muda di Jawa Barat, sebagai salah satu agent of change yang ada di Jawa Barat untuk membantu, untuk mendukung program pemerintah untuk menanggulangi hal ini agar kasus kekerasan dan pelecehan seperti ini dapat teratasi. Mungkin seperti itu ya Mbak Rahma. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nurafia. Lalu Mbak, saya masih mau tanya lagi nih dari pertanyaan Antonius juga ini, dari peran Mbak Nurafia sendiri nih sebagai putri wisata ya di Jawa Barat. Bagaimana juga sih upaya Mbak sendiri untuk membantu para korban dalam mungkin membangun psikologinya kembali, mungkin dengan edukasi atau seperti apa gitu Mbak? Oh ya baik, terima kasih ya Mbak Rahma.
izin saya melanjutkan. Nah, upaya untuk mengatasi salah satunya yaitu saya harus menjadi contoh figur, khususnya untuk generasi milenial yang berada di sekitar saya, khususnya yang berada di Jawa Barat, dengan melakukan hal-hal yang positif, contohnya, dan memberikan edukasi atau inovasi langsung kepada masyarakat atau kepada orang sekitar, khususnya terlebih dahulu, agar terhindar, agar bisa menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan atau pelecehan seperti ini, serta memberikan motivasi. Itu memang penting, motivasi khususnya untuk para korban, apalagi korbannya itu orang terdekat. Kita harus benar-benar bisa memberikan dukungan, motivasi, karena tidak sedikit beberapa korban yang menganggap hal itu sebagai aib. Dia takut mengeluarkan unek-uneknya, yang akhirnya psikologis mereka sendiri yang terkena. Dan yang terakhir, jika kita mengetahui, jangan diam, maka laporkan. Mungkin seperti itu ya, Mbak Rahma. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Norevia. Lalu selanjutnya tadi ada dari Kak Rismanto ya. Kak Rismanto tadi sudah raise hands, mungkin mau bertanya langsung. Silahkan kepada Kak Rismanto. Bagaimana Kak Rismanto? Apakah ingin bertanya? Atau mungkin kita lanjutin dulu saja ya sambil menunggu nanti Kak Rismanto mau bertanya lagi atau enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya dulu nih sama semua narasumber, nanti mungkin bisa dijawab ya sama kakak-kakak dan juga ibu-ibu nih. Terkait kasus yang ada, ada dari ini. Barusan siapa itu? Dari Kak Fitra. Kak Fitra, tadi presence mungkin mau bertanya, silahkan diperbolehkan. Mohon maaf Kak, tidak sengaja Kak. Oh iya. Oke, ya udah, baik lagi ke pertanyaan tadi terkait kasus yang baru-baru ini terjadi di KPI ya. Saya ingin tahu dong tanggapannya dari kakak-kakak narasumber semua nih. Mungkin dari Ibu Tias dulu. Bagaimana Ibu tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Rahma. Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga negara juga memberikan dukungan kritik kepada lembaga negara, kementerian, bagaimana perspektif untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ya, terutama perspektif korban dan perspektif keadilan gender dan kesetaraan gender. Jadi memang melihat kasus yang sedang terjadi di KPI, Komnas Perempuan secara lembaga memberikan dukungan kepada KPI untuk segera mengusut tuntas kasus yang terjadi di internal lembaga dan memberikan dukungan dan mendorong KPI agar mempunyai mekanisme untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus, karena memang di audiensinya kawan-kawan jaringan masyarakat sipil yang menyoroti kasus yang terjadi di KPI, mereka juga beraudiensi ke KPI. KPI sendiri menyatakan ketidaksiapannya menghadapi kasus ini, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana lembaga bisa menguatkan kelembagaannya melalui mekanisme di dalam upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, penghapusan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, karena tadi disampaikan Mas Yosua bahwa korbannya tidak harus selalu perempuan, tetapi ada juga korban laki-laki. Ini membuktikan bahwa pelaku akan mengincar memburu siapa saja yang berpotensi menjadi korban. Biasanya melihat adalah kerentanan dan kelemahan korban yang menjadi sasaran pelaku. Sehingga menjadi sangat penting. Tadi juga terkait respon bagaimana memberikan ruang kepada pelaku di televisi, akhirnya karena kritikan publik, desakan publik, protes publik, akhirnya KPI menyatakan permintaan maaf atas komentar atau statement yang disampaikan di media sosial terkait memberikan ruang kepada pelaku untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, inilah proses-proses bagaimana peran publik menjadi sangat penting
untuk menjadi pelaku-pelaku monitoring terhadap kementerian lembaga terkait. Nah, termasuk juga bagaimana Komnas Perempuan membangun komunikasi dengan APH ya Bu Nadia, di mana ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, di mana juga setiap lembaga APH ini juga sudah berusaha ya mengeluarkan peraturan internal mereka, baik Perma, Perkaba, Perkap itu yang punya perspektif gender, punya perspektif terhadap korban, sehingga ini juga menjadi hal yang sangat penting peran kementerian lembaga mendukung upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual. Jadi ketika melihat kasus KPI yang terjadi dengan ketidaksiapan lembaga merespon ini bisa menjadi pembelajaran untuk membangun mekanisme di internal. Ini juga yang didorong ketika kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang sangat tinggi di perguruan tinggi ya. Bahkan beberapa korban malah mengalami kriminalisasi. Sehingga masyarakat sipil dan Komnas Perempuan mendukung Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ya untuk membuat peraturan menteri agar mewajibkan setiap perguruan tinggi memiliki mekanisme atau SOP di dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Inilah yang kita bangun, salah satu hal yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ketika menjalankan mandatnya adalah bagaimana mendorong regulasi kebijakan yang punya perspektif gender, punya perspektif terhadap korban, dan kita mengharap dukungan dari publik, dari teman-teman akademisi untuk mendukung KPI menyelesaikan kasus yang terjadi di internal dan mendukung KPI untuk memulai membangun mekanisme di internal lembaga menghadapi kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Karena selain advokasi RUU tindak pidana penghapusan kekerasan seksual, Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil, bersama organisasi serikat pekerja, serikat buruh juga sedang mengadvokasi, mendorong pemerintah dan DPR itu agar segera meratifikasi Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Ini menjadi sangat penting karena bagaimana setiap lembaga, badan usaha, perusahaan, dunia usaha memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman bagi siapa saja. Inilah yang kita dorong Komnas Perempuan bersama kawan-kawan pemerhati isu perempuan, pemerhati isu kekerasan dan pelecehan seksual. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita dorong dan kita desakkan, serta kita dukung kehadiran negara melalui kementerian-kementerian atau melalui lembaga-lembaga terkait. Demikian Mbak Rahma, terima kasih. Oke, gimana Bang Yosua? Oh ya, aku nambahin sedikit dari Mbak Tias. Ini cukup aku sampai ngecatat Mbak Tias. Jadi untuk mengubah atau membuat SOP itu kan dibutuhkan sebenarnya ada beberapa research tuh. Nah itu sebenarnya tugasnya akademis tuh. Nah ini sebenarnya yang bisa jadi gong gitu loh, bahwa akademis itu mendukung gitu. Nah aku coba search ternyata sedikit banget research yang mengangkat tentang hal-hal pelecehan ini. Makanya kenapa ini tidak disosialisasikan. Ternyata salah satu faktornya adalah kurangnya riset tentang ini Mbak Tias. Ini mungkin juga yang bisa jadi PR nih buat kita semua. Jadi sebenarnya untuk mengubah mindset orang-orang atau untuk menurunkan ini mungkin bagusnya akan kita buatin kolaborasi nih. Jadi akademisi terus hukum itu bersatu gitu, bukan lagi terpecah-pecah. Karena saya coba melihat dari beberapa sisi, aku sampai coba research di beberapa Google karena dari pernyataan Mbak Tias itu memang sangat kurang banget Mbak Tias nih. Jadi coba kita bikin gongnya itu bagaimana sih supaya research ini akhirnya yang membuat bahwa oh iya ternyata memang perlu nih perubahan seperti ini, perlu nih sosialisasi seperti ini. Kenapa penting ya? Karena memang ada dengan data. Karena kalau kita cuma ngebahas tentang soal oh ya pendapat kita ini, pendapat ini, hukum seperti ini, tapi tanpa ada research yang jelas, itu kadang data kita nggak terlalu cukup gitu untuk bisa membuat sesuatu perubahan gitu. Jadi aku coba ambil dari itu sih Mbak Tias, dan saya sangat bagus ini bisa jadi ide saya untuk buat salah satu research yang mungkin bisa saya angkat untuk riset saya selanjutnya gitu. Thank you Mbak Tias. Siap. Kita tunggu Mas Yosua dan kita dukung. Siap. Ikut menunggu ya. Kita tunggu sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Tia dan Kak Abang Yosua ya tadi atas tanggapannya. Lalu dari Ibu Hanifah, bagaimana nih Bu tanggapannya atas kasus KPI ini?
Sepertinya sudah komplit banget ya. Saya tadi begitu Mbak Tias menjawab itu, saya tuh banyak sekali pelajaran. Sepertinya kalau saya menambahkan jadi mentah lagi Mbak Tesya. Sudah sangat-sangat cukup luar biasa. Aduh ampun deh. Pokoknya saya luar biasa. namain Nah, ini sedikit ada ya. Mbak Nastiti nih. Oke, silahkan Kak Nastiti. Kalau kurang riset sih saya nggak setuju ya, karena kita tuh udah jadi gini, kenapa misalnya kita berkaca di pembahasan di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya, seolah kok kayak sembunyi-sembunyi gitu kan. Despite of hasilnya seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang tidak misalnya tidak memihak buruh, yang memihak pengusaha, kita kesampingkan itu dulu. Tapi dari proses-proses pembahasan, semua undang-undang itu yang dibahas di DPR itu selalu di live, ada siaran live-nya, ada YouTube-nya, ada channel di dpr.go.id, itu ada di channel TV Parlemen, itu ada terus gitu. Jadi misalnya mau search apa nih pembahasan RUU atau panja RUU penghapusan kekerasan seksual dengan siapa aja gitu, itu ada semua di situ. Jadi riset itu sebenarnya kita tuh banjir riset. Jadi tapi tidak semua kemudian bisa di googling begitu saja kan, apalagi kalau googlingnya cuman dengan keyword yang agak normatif gitu. Jadi saya sendiri sampai amazed gitu sebagai tenaga ahli ketika badan legislasi itu memanggil untuk hearing, untuk audiensi, itu sangat komprehensif sekali, dari perwakilan buruh misalnya, dari dari yang terakhir ini saya terkesan banget dengan penjelasan dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ ya, itu bagus banget. Jadi dari kajian gender seperti apa keadilan untuk perempuan, seperti apa kajian keadilan gender itu di mata Islam gitu. Jadi sebenarnya kita riset itu banyak sekali, dari segala penjuru. Kalau kita bicara tentang pembahasan RUU PKS itu hampir semuanya udah ada di situ. Dan dari kajian hukumnya misalnya, oke, sekarang kita mengenal 4 undang-undang existing nih. Ada TPPO, ada undang-undang KDRT, ada undang-undang perkawinan. Semuanya memang ada yang mengatur tentang kekerasan seksual. Tapi kenapa undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kemudian penting untuk hadir? Karena belum diatur dalam KUHP. Dalam KUHP itu kita hanya mengenal 2, Mbak Tria, saya mohon dikoreksi ya kalau salah ya, kekerasan seksual dan pencabulan kalau nggak salah ya, kalau di di KUHP dan KUHP. Kenapa? Perkosaan. Sementara di RUU PKS ini ada 9 jenis nih. Saya nggak hafal tuh, ada 9 jenis itu apa aja tuh ya. Ini udah mainan sehari-harinya Mbak Trias nih pasti nih. Tapi jadi gini, 9 kategori jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang RUU PKS itu hampir dipastikan membuat si pelaku ini nggak bakal lolos, intinya gitu. Jadi kalau tadi di KUHP itu ada pemerkosaan, pelecehan seksual atau pencabulan saja, sementara di RUU PKS itu ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan aborsi, ada perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, semuanya lengkap. Kalau Prof. Topo, guru besar hukum pidana di Universitas Indonesia, itu dia bilang tidak ada undang-undang di Indonesia ini selengkap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini atau tindak pidana kekerasan seksual ini, semuanya ada di situ. Tidak hanya mengatur tentang kategorisasi atau jenis-jenis kekerasan seksual, tapi juga mengatur terkait dengan hak korban, pemulihannya, termasuk juga rehabilitasi dari sisi pelakunya. Udah komplit banget. Kalau kita bandingin misalnya undang-undang yang di Amerika itu tidak hanya marital rape atau perkosaan dalam perkawinan, tapi juga diatur date rape. Ada date rape. Jadi pemerkosaan dengan teman kencan, karena si korbannya terpaksa mau karena sudah ditraktir habis makan malam, habis minum wine, mungkin jadi ada keterpaksaan di situ. Tapi itu termasuk dalam pemerkosaan juga, jenis pemerkosaan, date rape. Itu sih. Terus kalau tadi terkait dengan penyanyi dangdut tadi kalau nggak salah ya, yang dimaksud ya, itu kan jadi gini,
kita ini terbiasa dengan apa ya, selebrasi kali ya. Dan itu yang sebenarnya kalau industri TV, saya bicara dari sisi industri TV itu akan meladeni, mereka akan menayangkan program-program yang memang menjadi kesukaan si penontonnya. Jadi yang ditampilkan di Indosiar misalnya, di jenis-jenis sinetron kayak gitu, itu representasi dari apa? Dari preferensinya si penontonnya gitu. Kenapa ada itu? Ya karena banyak yang nonton. Bagaimanapun juga TV itu kan media, itu industri gitu. Dia memanfaatkan ceruk yang ada tadi. Oh, penonton sukanya begini kok. Dari AC Nielsen yang setiap minggu ada ininya kan, ada apa namanya, ada rate-nya gitu. Oh, share-nya sekian. Ini bagus berarti. Jadi terlepas dari isi konten substansi tayangannya sendiri, tapi karena itu yang dimauin oleh penonton, ya itu akhirnya bagaimanapun itu bisnis gitu. Kalau kita kembali ke apa namanya, media televisi misalnya ya, kita pun selalu bolak-balik diingetin sama KPI. Kita di bawah undang-undang pers kan dalam berbisnis ini, diingetin terus bahwa kita di media harus berpihak dari, kalau kita bicara kekerasan seksual, berpihak dari sisi korban ya. Maksudnya bukan berpihak dari sisi korban. Kita harus membuat narasi-narasi itu yang perspektif ramah perempuan, jadi tidak memojokkan ke perempuan. Kalau kami di TV berita itu ya Berita Satu, kemudian Metro TV, CNN Indonesia itu ya, Sindo, apalagi apa namanya, Kompas TV itu di TV berita, kita sudah melakukan itu karena kita semua tunduk, kita semua taat terhadap kode etik jurnalistik, kemudian ada pedoman perilaku penyiaran atau P3, kemudian juga ada standar program siaran gitu. Jadi kita semua terikat oleh ketentuan itu. Tapi kalau TV yang lain, TV yang umumnya acara gosip atau acara acara sinetron, itu mereka harus diingetin terus. Karena selama ini berita tentang perempuan yang jadi korban kekerasan seksual itu justru seringnya diposisikan sebagai korban lagi gitu. Dia sudah korban, dia sudah mendem nih, untuk step up, untuk ngomong, untuk lapor aja itu udah 5 step ahead gitu. Tapi ini dengan diposisikan sebagai korban lagi oleh media, misalnya dalam narasi itu disebut kronologinya terlalu detail. Misalnya sehari-hari bekerja di kafe apa atau berpakaian apa gitu kan sudah apa tuh? Udah apa, viktimisasi lagi terhadap si korban ini gitu. Kemudian melakukan peliputan, wawancara dengan keluarga korban, itu harusnya kan dikaburkan identitasnya ya, tapi ada juga sampai sekarang masih ada media yang tidak mengaburkan identitas korban. Padahal di kode etik jurnalistik itu di pasal 5 saya ingat sekali, wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Penafsirannya ini identitas semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Jadi nama selalu harus dikaburkan. Gitu. Jadi media memang berperan di sini, wajib melindungi privasi korban dan juga keluarganya. Panjang ya, sorry ya. Izin mau menambahkan dari Mbak Nastiti, Mbak Rahma, bolehkah? Terkait KUHP kita tentang pasal perkosaan ya Mbak Nastiti, kenapa ini dimasukkan di dalam tindak pidana kekerasan seksual? Karena ini juga ada Bu Nadia, pasti lebih memahami konteks hukumnya ya, substansinya. Karena di KUHP perkosaan itu jelas pasalnya sangat sempit karena hanya ketika terjadi penetrasi penis ke vagina. Nah, ketika tidak terjadi penetrasi penis ke vagina, itu maka lari pasalnya menjadi perbuatan asusila yang melanggar kesusilaan. Nah, ini coba bisa dibayangkan oleh kita semua ketika korban perkosaan hanya karena celah hukum yang tidak komprehensif, akhirnya korban itu tidak dianggap menjadi korban perkosaan. Nah, inilah menjadi kajian dan akhirnya juga ini menjadi apa ya, seperti talik urul di dalam pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual dan RKUHP terkait pasal perkosaan nih. Mana dulu, telur apa ayam gitu. RKUHP dulu apa TPKS dulu gitu. Nah, memang yang menjadi saran dari para ahli hukum pidana, memang pidana umum itu babonnya akan di RKUHP. Tetapi ini juga menjadi lex hukum spesialis tindak pidana kekerasan seksual agar ketika luput di RKUHP, maka ini juga bisa terakomodir di dalam pasalnya untuk RUU tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ini pengalaman ya, pengalaman korban bertutur
gambaran kasus di mana celah-celah hukum yang akhirnya merugikan korban itu juga menjadi kajian panjang ya Mas Joshua. Di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kajiannya sangat panjang, dan peran akademisi, bahkan Komnas Perempuan ketika menyusun draftnya itu juga berdialog, berdiskusi. FGD itu juga mengundang pakar-pakar ahli hukum dan akademisi, baik dari kriminologi, dari hukum pidana, dari sosial gitu. Nah, ini menjadi kajian kita bersama. Tapi memang saya juga sangat mendukung upaya Mas Joshua kalau ingin melakukan kajian untuk menguatkan lagi kajian yang sudah ada. Ini juga menjadi sebuah kekayaan intelektual kita di dalam upaya untuk penghapusan kekerasan seksual. Mungkin begitu ya Bu Nadia ya, salah satu APH ketika kasus-kasus ini terbentur pada celah-celah hukum yang di dalam konteks pembuktiannya juga korban mengalami kebuntuan. Begitu Mbak Rahma. Terima kasih Mbak Nastiti. Di KUHP juga, sorry Tessa, dikit lagi, di KUHP juga itu karena masih dianggap bahwa pelecehan atau kekerasan seksual itu crimes against ethic ya. Ini padahal bukan etik. Kalau Bu Hanifah tadi di awal udah bilang, ini korbannya ngerasain sampai seumur hidup loh. Sementara si pelakunya cuma 10, 11, 20, itu pun bagus kalau udah dihukum gitu. Banyak juga yang lolos karena asas tadi dibilang suka sama suka gitu. Jadi pelecehan seksual, kekerasan seksual ini crime against humanity, ini udah HAM yang terberat gitu. Dan kalau bicara kejahatan kemanusiaan ya Mbak. Nah, KUHP itu kita tuh mengadopsi KUHP dari tahun 1915. Kita semuanya belum lahir waktu itu dan belum mengalami perubahan 16 kali itu, tapi pasal-pasal yang terkait dengan kekerasan seksual nggak pernah diubah gitu kan, nggak pernah dikutak-atik di situ. Bu Hanifah ya, raise hand ya, sorry Bu. Emosi ya kalau ngomong gini. Iya betul, saya jadi ngambil folder-folder di kepala saya gitu. Saya pernah menangani kasus seorang anak ada upaya pelecehan berkali-kali dari tetangganya. Jadi dia sudah melewati jendela untuk masuk ke kamar anak itu, terus meraba-raba. Tapi memang belum terjadi penetrasi. Akhirnya anak ini stres, bukan lagi stres, depresi. Kemudian melapor. Pada saat melapor, polisi menanyakan mana bukti, mana saksi. Kan nggak ada, karena nggak ada darah yang tercecer karena selaput darahnya pecah dan lain-lain. Padahal teman-teman semua, pada saat kalian mendapatkan pelecehan atau orang-orang di sekitar kalian mendapatkan pelecehan, mereka nggak hanya mendapatkan atau berhak visum et repertum, tapi kita berhak mendapatkan visum et psikiatrikum. Ya, tetapi memang prosesnya agak lama karena kita harus dites oleh psikolog sama psikiater seberapa beratnya beban kita atau kerusakan mental kita akibat pelecehan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa kalian tidak dilindungi oleh hukum, bahwa semua yang ada di sini, ada Bu Tias, ada Mbak Nadia, ada Mbak Nastiti, ada Mas Joshua, semua adalah orang-orang atau bagian kecil dari orang-orang yang memperjuangkan ini semua. Gitu ya. Jadi kayaknya kita harus bergandeng tangan, mau laki-laki mau perempuan, ini adalah masalah kita semua. Jadi ayo bareng-bareng. Ini dengan tangan belum boleh Bu Hanifah? Oh iya boleh, belum boleh. Boleh kalau tangan. Cuci tangan dulu. Oke. Forumnya oke banget ya. Semoga bisa menggerakkan teman-teman yang masih muda ya. Mbak, aku nambah sedikit Mbak. Soal yang tadi aku bikin riset, maksudnya bukan di hukumnya gitu, tapi pembuatan SOP-nya Mbak. Soalnya pembuatan SOP itu harus didasari sama riset. Jadi kayak kemarin kita bikin misalnya CSE dan sebagainya kan, untuk penerapan SOP itu harus ada riset tuh. Bukan ke hukumnya. Kalau hukum aku udah tahu sih, mungkin hukum Indonesia keren banget ya, paling lengkap lah, paling luar biasa lah hukum Indonesia itu. Nah tapi bagaimana pembuatan SOP-nya tuh? Karena kan tadi Mbak Tia sempat singgung bagaimana SOP di universitas, bagaimana SOP pelecehan di kalau misalnya di tempat kerja, di industri, itu kan memang belum ada Mbak. Setahu saya ya, tapi saya nggak tahu ya, apakah sudah ada tapi belum disosialisasikan, apakah memang belum ada. Nah terus riset yang saya cari tadi itu, saya berbasisnya di Google Scholar ya, jadi bukan di Google yang keyword ya, tapi di Google Scholar. Jadi kalau memang kita mau riset kita mau dilihatnya bagus atau memang diakuin, kan itu harus masuk di istilahnya di Scholar gitu ya, jadi bisa gampang dicari gitu loh. Nah itu tadi saya coba set, mungkin keyword saya yang kurang gitu untuk
nyari gitu. Tapi mungkin yang seperti dibilang Mbak Nastiti tadi tuh mungkin boleh kasih linknya juga ke saya supaya juga bisa dibantuin sosialisasi gitu ke universitas-universitas, karena mungkin karena saya yang kurang sosialisasi mungkin gitu. Jadi ini bisa jadi pembelajaran buat saya sendiri. Nah terus yang media tadi, kalau kita berdasarkan media, kemungkinan kebanyakan sekarang anak-anak konsumsinya bukan di media TV lagi gitu, tapi yang di media sosial gitu. Kalau kita lihat media sosial, waduh, kayaknya udah pada vulgar tuh. Kalau mungkin kalau lihat di Reels-nya atau di TikTok-nya, lihat FYP-nya, coba FYP dan sebagainya, itu larinya udah ke bau-bau yang seperti itu. Jadi makanya mungkin penanggapan atau mindset dari anak-anak sekarang itu seperti biasa gitu. Jadi mungkin itu yang diubah gitu dari media sosial, atau mungkin ada penanganan seperti apa gitu. Karena saya mungkin kurang tahu gitu ya. Jadi saya coba meluruskan aja maksud saya yang tadi. Thank you Mbak Astiti, keren banget tadi tanggapannya. Thank you. Oke, mungkin selanjutnya tadi dari Mbak Nadia ya. Oh iya, mau menambahkan sedikit, mungkin di sini banyak yang tahu kalau korban dari kekerasan seksual itu kan memang banyak perempuan. Tapi untuk di satuan kerja saya saja udah beberapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya itu anak laki-laki. Itu banyak sudah putus dia, sudah ingkrah. Karena memang kalau untuk di perlindungan anak ini, memang tadi seperti yang disebutkan sama Mbak Tias ya, kalau persetubuhan itu memang sudah ada penetrasi, tetapi kalau tidak itu masuknya memang ke perbuatan cabul. Tapi kalau untuk di Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk pasal baik persetubuhan maupun perbuatan cabul itu ancaman pidananya sama. Jadi minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara itu. Nah, jadi dan juga untuk di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu karena memang sekarang penyidik itu banyak keterbatasan untuk mencari saksi lain ya. Jadi karena disebutkan di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di pasal 55 itu disebutkan bahwa satu saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah gitu loh. Jadi kan kalau memang kita anut itu ada dua saksi minimal ya yang kita ketahui di sistem pidana Indonesia itu. Tapi untuk mengakomodir banyaknya kasus yang hanya saksi korban saja yang tahu kejadian itu, di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu udah diakomodir gitu loh. Jadi sudah satu orang saksi saja itu sudah bisa membuktikan bahwa terdakwa itu memang bersalah, tapi memang disertai alat bukti lain. Contohnya seperti yang disebutkan sama Mbak Hanifah tadi, laporan visum ya, visum yang dari psikisnya, bukan visum et repertum aja gitu loh. Nah, tapi yang agak susah itu memang sekarang ini pelecehan seksual yang berupa hanya verbal. Nah, yang verbal ini yang susah, yang memang mungkin nanti akan diatur secara detail di RUU PKS ya. Mudah-mudahan nanti segera disahkan. Saya sebagai aparat penegak hukum juga mendukung sih sebenarnya, karena ini masih terpencar-pencar. Kalau pelakunya korbannya anak harus pakai ini, korbannya dewasa harus pakai ini, jadi agak gimana ya, kita tuh harus menerapkan dakwaan pun kita harus lapis-lapis gitu, karena takut si terdakwa ini bisa cari celah keringanan pidana gitu. Jadi kalau kita tuh paling seneng kalau korbannya itu anak-anak, bukan paling senang kalau ada korban ya, paling senang menerapkan aturannya itu, karena yang sudah berat itu memang sudah di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena juga kita kenal ada ini ya, ada pidana tambahan, kalau misal korban lebih dari satu, menyebabkan luka berat, bahkan meninggal dunia dan lain-lain, itu kan nyambung sama pertanyaan tadi, ada yang di kolom pertanyaan tadi ya, jadi ada pidana tambahan berupa kebiri kimia. Nah, yang jadi PR itu untuk eksekusinya sekarang. Karena untuk kebiri kimia itu memang jaksa kan sebagai eksekutor ya, penuntut umum sebagai eksekutor sampai ada keputusan pengadilan. Tapi untuk kebiri kimia ini harus dilaksanakan setelah pidana pokok itu selesai dijalani. Misalnya untuk pidana penjara selesai baru dilaksanakan untuk kebiri kimia ini. Tapi peraturan presiden yang terbaru pun yang sudah keluar 70 tahun 2020 itu masih sangat sulit untuk diterapkan, karena untuk yang mengeksekusi itu selain jaksa kan memang ada tim kesehatan ya, orang dari nakes ya yang bisa melakukan itu. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan ada aturan hukum yang memang benar-benar bisa diterapkan oleh seluruh lembaga. Ini kan kita harus bersangkutannya bukan hanya dengan kejaksaan, tapi juga dengan Kemenkumham, tempat
si terpidana itu dan juga Kemenkes. Nah, jadi mudah-mudahan ada satu suara gitu loh antara seluruh lembaga ini. Jadi aturan hukum yang sudah diterapkan, yang sudah dibuat oleh pemerintah itu bisa diterapkan dengan baik. Jadi kami sebagai eksekutor itu tidak bingung lagi gitu loh. Gitu. Tambahan Ya, dari masih. saya. Kebiri kimia masih pro dan kontra ya, Mbak? Iya, betul. Di Tapi udah pengadilan, keluar itu aturannya, udah ada undang-undangnya. Cuman penerapannya yang masih susah, Mbak. Ya, oke. Ternyata makin sore malah makin asik ya bahasanya ya. Tapi karena waktunya juga sudah mulai menipis, jadi mungkin langsung saja kita ke statement terakhir nih dari kakak-kakak narasumber semua. Mungkin bisa dari Kak Nurafia dulu untuk statement penutupnya. Bagaimana Kak Nurafia? Ya baik, terima kasih ya Kak Rahma. Ya untuk statement akhir dari saya sih intinya khususnya karena saya masih ya, generasi milenial gitu, khususnya yang ada di seluruh Indonesia, nggak hanya di Jawa Barat aja. Untuk yang saya bahas kali ini, yuk sama-sama bantu program pemerintah, undang-undang yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kita sama-sama memberikan inovasi, kita sama-sama membantu untuk menjauhi apa yang namanya kekerasan dan pelecehan seksual ini, karena akan berdampak sangat luar biasa sekali. Selain itu, pesan dari saya, jika tahu jangan diam, mari sama-sama laporkan. Mungkin itu saja dari saya ya Mbak Rahma. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kesalahannya jika ada kata atau apa yang kurang berkenan. Dan salam untuk semuanya dan kepada seluruh narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurafia. Selanjutnya dari Kak Nadia mungkin bisa kasih statement terakhirnya. Bagaimana? Oke, untuk teman-teman sekalian, karena saya juga bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tapi juga sebagai masyarakat biasa ya sekaligus. Jadi sini lebih baik teman-teman yang mengetahui langsung atau sebagai saksi dari kekerasan seksual itu jangan takut untuk menjadi saksi ya. Karena di sini kita juga harus mendukung korban dari kekerasan seksual itu. Jangan malah kita sepelekan karena ini sebenarnya dampaknya luas. Biasanya yang sudah menjadi korban itu apalagi misalnya untuk laki-laki ya sudah menjadi korban kekerasan seksual itu akan melakukan di kemudian hari setelah dia dewasa, karena beberapa kasus yang kami tangani yang sudah inkrah itu anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual itu biasanya cenderung untuk mengulangi. Jadi waktu dia dewasa, beberapa tahun setelah kejadian itu dia malah melakukan hal tersebut kepada orang lain. Jadi alangkah lebih baiknya untuk masyarakat apabila melihat itu segera dilaporkan saja. Dilaporkan, mudah-mudahan ya nanti dari alat bukti nanti bisa polisi yang mencari itu. Tapi kalau memang melihat ada kejadian tersebut, jangan sekali-sekali untuk disepelekan. Laporkan segera. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Nadia. Lalu selanjutnya dari Bang Yosua, gimana Bang untuk statement terakhirnya? Oke, thank you. Kalau dari saya sih mungkin sudah dijelaskan semua tadi bahwa kita sekarang ini butuh kolaborasi untuk bagaimana bisa menurunkan angka pelecehan dan kekerasan ini. So, jadi teman-teman, saya merasa sih kita bukan cuma para narasumber aja atau mungkin orang-orang yang punya hati untuk untuk menurunkan pelecehan ini dan kekerasan ini untuk berkolaborasi, tetapi dibutuhkan juga sama teman-teman yang lain dan masyarakat umum secara khususnya untuk kita memerangi nih kekerasan dan pelecehan ini supaya kedepannya negara kita jauh lebih baik, dan saya berharap sih generasi kita akan melanjutkan hal-hal seperti ini dan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Dari sesi itu, thank you. Ya, terima kasih Bang Yosua. Lalu selanjutnya mungkin dari Kak Nastiti, bagaimana statement terakhirnya Kak?
Singkat saja, kalau pesan saya buat cowok-cowok yang ada di sini, saya juga nitip juga buat Pak Yosua yang dosen, ke mahasiswanya Pak yang laki-laki, be a gentleman. Gimana caranya? To be a gentleman, you must be respectful to women. Jangan mentang-mentang perempuan pakai baju mini, pakai tank top, pakai lipstik merah, terus itu diartikan mengundang. Jangan mentang-mentang perempuan nyapa kamu duluan, maksudnya untuk beramah-tamah, tapi itu diartikan mengundang. Jangan. Just be a gentleman, respectful to women. Nitip ya Pak Yosua ya. Siap Bu. Dipastikan tersampaikan. Masih gini dulu Pak Yosua. Minta duit nih Bu. Soalnya kalau laki-laki beda nih duit Mbak. Oke, terima kasih Kak Nastiti. Lalu selanjutnya dari statement terakhirnya Ibu Hanifah, bagaimana Ibu? Baik, saya mau melanjutkan dari Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia tadi menyampaikan, saya sebagai jaksa dan saya sebagai masyarakat. Saya mau mengecilkan lagi. Tadi kalau Mbak Nastiti titip sama Mas Yosua, saya menitipkan pada semua yang hadir di sini. Adik-adik di sini semua calon ibu, calon ayah. Lindungi matamu, lindungi kemaluanmu, jaga anak-anakmu. Karena nggak akan ada kekerasan seksual kalau kalian bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kalian. Itu saja dari saya. Merinding aku, Bu Hanifah, sumpah. Tuh, Masya Allah, Bu Hanifah. Betul. Punya anak cowok soalnya, jadi aduh, gimana bisa jagain gitu. Oke, terima kasih Ibu Hanifah. Dan yang terakhir nih, untuk statement penutup dari Ibu Tias. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Saya menitip kepada Mbak Nastiti nih ya, yang ada di Balek untuk terlibat mengawal dan semoga goal ya di tahun ini RUU TPKS menjadi undang-undang karena kita sudah darurat kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Dan terima kasih juga kepada Ibu Hanifah, Ibu Nadia, Mas Yosua, Mbak Nurai mengambil peran dan bagian bagaimana untuk upaya kita mengedukasi publik, memberikan pemahaman, kampanye bersama, menyampaikan ke publik bahwa kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual bukan masalah sederhana, tapi ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga kita perlu respon yang cepat dan tepat untuk memberikan akses keadilan bagi korban, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan semua masyarakat, dukungan publik untuk pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena ini yang sangat dinantikan oleh korban sekian lama, sekian juta, yang ini juga menjadi PR dan tanggung jawab moral kita bersama agar kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami korban, mengalami kebuntuan, memberikan akses keadilan bagi korban. Sekali lagi, kami juga bertitip pesan kepada kawan-kawan mahasiswa sebagai generasi bangsa, jangan pernah meletakkan atau mendudukkan manusia lainnya sebagai objek seksual. Kita setara, kita bisa saling menghormati dan menghargai tanpa membedakan, dan selalu untuk bisa melihat manusia sebagai orang yang bermartabat untuk dihargai dan dihormati. Itu dari saya, semoga kita bisa selalu berkolaborasi untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, upaya penghapusan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi siapa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tias. Dan akhirnya selesai sudah seminar online kita, Indonesia Sudah Darurat Kekerasan dan Pelecehan pada hari ini ya. Dan dari diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kembali menyadarkan diri kita masing-masing dengan keadaan Indonesia sebenarnya atas kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini.